ibu dosen atau Pak dosen? Mahasiswa semua. Semua ya. Iya. Oke, langsung saja ya. Terima kasih kepada Pak Delia ya. Ini ketuanya siapa? Ketua ini siapa? Sekretarnya. Muhammad Sultan. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Batik Febrianto. Saya alumni 14 masuk. Saya 14 intinya ya. Angkatan 2000 ya? Iya. Sekarang saya kerjanya di Dinas Sosial Kota Pontianak. Saya pendidikannya Politeknik Kesejahteraan Sosial. Sekarang menetap di Pontianak. Kemarin memang sudah di tingkat ke kami Dinas Sosial, kemudian ini gimana mau langsung dibahas atau teman-teman dulu yang bisa menjelaskan. Izin Pak, kurang dengar suaranya. Halo, Oke. apa ya? Oke. Ini gimana ya teman-teman? Apakah mau dibahas dulu atau gimana? Atau dijelaskan ke teman-teman tentang strategi pengolahan sisa makanan? Bisa dijelaskan. Oke, mungkin dijelaskan dulu ya. Nanti kita mungkin bahas satu-satu ya. Baik. Secara itu aja. Baik. Nanti ini sampai jam, insya Allah sampai jam 9 Pak. Oh ya. Karena nanti mungkin jam 10 kami ada uji. Oh ya, nggak apa-apa. Baik, kita teruskan aja. Baik Pak. Baik, untuk materi pertama, saya yang akan menyampaikannya. Perkenalkan, nama saya Windy Rahmania. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memaparkan permasalahan yang menjadi tolak ukur kami dalam menciptakan aplikasi Sunrise ini. Pada tahun 2020, timbunan sampah yang tertampung dengan berat 140.423,25 ton dan pada 2003 timbunan sampah makin bertambah yaitu sekitar 161.286,82 ton dan menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bisa dilihat ini adalah data yang kami dapatkan dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Lanjut, kami akan membahas limbah sisa makanan. Dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, di tahun 2020, komposisi sampah yang terdapat pada timbunan sampah di Kota Pontianak sekitar 83% untuk komposisi sisa makanan dari komposisi sampah lainnya. Yang berarti timbunan sampah makanan ini lebih banyak daripada komposisi sampah yang lainnya. Kami juga membahas potensi wilayah sisa makanan dari 83% dari komposisi sampah yang ternyata bisa menjadi sebuah potensi bagi Kota Pontianak. Potensi dari sisa makanan dapat kita jadikan sebagai sebuah program jangka panjang dalam bentuk non-profit atau sosial bagi masyarakat di dalamnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Pontianak, terutama untuk masyarakat kurang mampu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Muhammad Sultan.
Windy tolong agak nomor 6, di nomor 6 PPT-nya. Nah, ini saya akan jelaskan tentang aplikasi Zendesk. Aplikasi Zendesk ini sebenarnya sebuah perangkat lunak yang berbentuk digital, yang dimana fungsinya itu menerapkan program sisa makanan, mengedukasi makanan. Sebenarnya tidak ada dalam pembuatan aplikasi Zendesk ini diterapkan inovasinya dari swasta, yang dimana itu bernama Garda Pangan, Pak. Jadi Garda Pangan ini berada di Surabaya beroperasinya, yang dimana mereka juga melakukan program melalui donasi makanan. Kalau tidak salah itu mereka pada tahun ini total dari yang mereka kumpulkan sisa makanannya itu sekitar 580.755 porsi makanan dari 137 ton makanan yang berpotensi hilang menjadi sampah. Jadi kami di sini menerapkan program yang mungkin terinovasi atau terinspirasi dari Garda Pangan ini, Pak. Selanjutnya Windy. Ini slide selanjutnya. Nah, fitur dalam aplikasi Zendesk ini sederhana saja, karena kami di sini hanya ingin menggambarkan konsep mengenai bagaimana sih aplikasi yang bisa diterapkan oleh pemerintah itu sendiri, atau pemerintah dapat mengembangkan inovasi aplikasi yang memang lebih baik. Jadi di sini ada 5 fitur, yang dimana yang pertama itu data sampah. Data sampah ini berisi tentang mengenai komposisi sampah, timbunan sampah, berapa ton sampah, yang ini dihubungkan melalui website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak. Lalu yang kedua adalah fitur Info Pontianak. Jadi fitur Info Pontianak ini nanti masyarakat bisa melihat bagaimana sih program pemerintah Kota Pontianak dari seluruh dinas atau juga kemungkinan dinas sosial, jadi mana ini Info Pontianak ini terhubung ke website resmi pemerintah Kota Pontianak. Ya, selanjutnya untuk menjelaskan donasi makanan biar bisa kita memahaminya bersama-sama, di mana ini fitur yang menjadi inti dari strategi di dalam aplikasi Zendesk ini, di mana berupa donasi makanan terdapat dalam fitur aplikasi, di mana donasi ini bekerja sama antara pemerintah, pihak mitra, dan pihak mitra yang berjalan di bidang kuliner atau produksi makanan. Jadi mana jenis makanan yang dapat didonasikan itu ada 5 item. Ini 5 item kami ambil dari referensi Garda Pangan, Pak. Jadi kalau misalkan ada indikasi, maksudnya makanan yang dapat dikelola itu bisa ditambah oleh pemerintah, terutama dinas sosial. Yang pertama, makanan yang dapat didonasikan yaitu makanan restoran. Yang kedua, catering. Yang ketiga, toko organik atau sayur-sayuran dan daging. Yang keempat, distribusi buah-buahan. Dan yang kelima, pastry atau bakery atau disebutnya roti ya. Yang ini nanti untuk bisa para mitra ini mendonasi makanannya, mereka bisa melewati fitur donasi makanan yang mana bisa mereka daftarkan dalam fitur itu. Selanjutnya, Windy. Nah, ini proses masuk fiturnya donasi makanan. Jadi yang pertama kita masuk
Lalu di situ ada jumlah yang di atas itu tidak kelihatan, tapi ada keterangan jumlah makanan atau mungkin porsi makanan, bisa bentuk dalam hal berapa kilogram atau juga berapa porsi. Lalu itu keterangan berapa sih kerjasama antara pemerintah dengan mitra atau jumlah mitranya, misalkan 40 mitra yang bekerja sama dengan pemerintah. Lalu nanti di situ ada keterangan kenapa ini didonasikan. Lalu di situ ada jenis makanan yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Dan yang di bawah itu tanda kuning itu ayo jadi mitra. Nanti para mitra bisa masuk untuk mendaftar donasi makanan ke ke dinas sosial. Lalu pada saat masuk kita dihubungkan melalui Google Form, yaitu pengisian formulir pendaftaran makanan. Jadi mana di situ ada peraturan, maksudnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para mitra. Jadi mana yang pertama mereka harus mengisi nama perusahaan, nama owner kalau perlu, dan yang kedua email dan sebagainya untuk identitas dari mitra. Lalu nanti pada saat sudah penyelesaian formulir ini, pengisian data, lalu dihubungkan ke nomor 3. Jadi itu nomor 3 berisi tentang jenis makanan yang akan didonasikan. Tadi ada 5 jenis tadi. Lalu kami memberikan adanya lisensi dari BPOM, yang dimana ini sebagai bukti bahwa makanan yang didonasikan itu aman dan higienis atau layak didistribusikan oleh masyarakat prasejahtera utamanya ya. Kalau misalkan para mitra tidak memiliki lisensi dari BPOM, kami memiliki solusi di mana kalau misalkan pemerintah, dinas sosial maupun dari BPOM melakukan uji langsung di lapangan mengenai donasi makanan yang belum terdaftar dari BPOM. Lalu untuk selanjutnya, kalau memang memiliki lisensi dari BPOM, kirimkan file melalui tadi pendaftaran Google Form, itu ada keterangannya. Lalu jumlah makanan yang akan didonasikan. Kalau kami di sini di Google Form ada bentuk kilogram. Kalau misalkan pemerintah dinas sosial kalau mau itu bisa berbentuk porsi. Jadi kalau kami di sini bisa lebih dari 1 kilogram, pilihannya 10 kilogram atau sampai 50 kilogram sampai dengan lebih 100 kilogram. Dan yang terakhir, ini ada keterangan kapan waktu pengiriman donasi. Jadi untuk bisa memastikan bahwa makanan itu dapat didonasikan dan juga waktunya sesuai dengan makanan, yang dimana kelebihan makanan itu pasti ada. Untuk yang didonasikan ini lebih diutamakan makanan yang mungkin tenggat waktunya akan habis atau expired, atau juga makanan yang memang produksinya berlebih. Jadi nanti para mitra harus mengisi kapan sih waktu pengiriman donasinya, dari Senin siang atau Kamis pagi dan sebagainya. Jadi untuk pengambilan donasi dari makanan dari mitra itu nanti kami melakukan namanya fitur relawan. Kalau misalkan pemerintah dinas sosial maupun BPOM dan sebagainya perlu untuk bantuan dari masyarakat di dalam menjalankan program. Jadi kami melakukan penambahan fitur. Ini juga referensinya dari Garda Pangan, Pak. Ini fitur jadi relawan, yang dimana fitur ini masyarakat bukan hanya diajak peduli terhadap sisa makanan, tapi juga kepekaan sosial berinteraksi langsung pada warga prasejahtera. Jadi di sini kami untuk peraturannya
mengenai syarat tentang pendaftaran relawan, itu relawan yang pertama setiap hari harus mengikuti program, misalkan program donasi makanan itu sekali seminggu wajib hadir. Lalu untuk peraturan mungkin koordinasi mengenai distribusi dan sebagainya itu balik lagi ke donasi, balik lagi dari pemerintah dinas sosial yang mungkin mengikuti kondisi atau situasi. Untuk jadi relawan kita lihat dari nomor 1, masyarakat bisa mendaftarnya lewat yang di kolom bawah itu jadilah relawan. Lalu nanti dia akan masuk ke formulir jadilah relawan di Google Form. Di mana di situ ada keterangan untuk mengisi nama Anda, alamat, email, tanggal lahir, profesi Anda saat ini, lalu KTP, formulir KTP, untuk kakak jika diperlukan, lalu minat atau keahlian. Minat keahlian ini sebenarnya tidak wajib kalau misalkan ada masyarakat yang memang memiliki keahlian memasak atau juga keahlian dalam mungkin menguji makanan, itu akan sangat membantu para dinas sosial maupun Depom untuk mengirimkan donasi makanan ke masyarakat. Lalu agar donasi ini bisa tepat sasaran, kami juga memberikan fitur usul penerima. Jadi fitur usul penerima ini modelnya juga sangat penting untuk menjalankan program pengelolaan sisa makanan atau surplus makanan atau makanan berlebih untuk menjalankan program donasi makanan di aplikasi Sendres ini, Pak. Karena fitur ini juga memberikan kepastian juga sasaran, di mana mungkin untuk masyarakat prasejahtera yang memang tidak mampu itu dapat mendapatkan donasi makanan yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu untuk bisa mendapatkan informasi ini bisa melalui narasumber, dalam artian siapa yang mengirim atau juga menginformasikan masyarakat prasejahtera yang perlu didonasikan di sekitar lingkungannya. Jadi untuk fitur usul penerima ini kami kami menekankan namanya ada bukti konkret dalam hal ini ya, mengenai kondisi penerima. Jadi dalam fitur pada saat kita memasuki fitur usul penerima lalu terhubung dalam Google Form, itu juga narasumber harus mengisi nama tempat lokasi penerima, alamat lokasi penerima. Nama lokasi penerima ini maksudnya misalkan yayasan panti asuhan atau nama yayasan dari mungkin yang perlu didonasikan, lalu alamat sudah, terus nama dari narahubung atau narasumber yang memberikan informasi adanya masyarakat yang prasejahtera yang perlu didonasikan, telepon, email narahubung, terus perkiraan jumlah penerima. Jadi pada saat misalkan dinas sosial ingin melakukan namanya donasi makanan, jadi pada saat datang di tempat, makanan yang disediakan itu juga tidak berlebih dengan adanya jumlah penerima fiturnya di Google Form. Jadi nanti saya akan kirim linknya kalau Bapak ingin mencoba. Tapi untuk aplikasi ini agak sedikit ada error karena pada saat kami membuat aplikasi ini batas maksimal untuk membuat aplikasi ini hanya 5 MB. Jadi mungkin ada error ataupun nge-lag dari aplikasi ini, itu menurut kami hal wajar karena dari website pembuatan aplikasinya dibatasi 5 MB. Kalau misalkan untuk menambah kapasitas dari aplikasi itu harus berbayar dan sangat mahal. Oke, selanjutnya. Siapa yang kekurangan dari aplikasi tadi saya sebutkan sebelumnya, masih adanya error lelet dalam penggunaan fiturnya.
lalu tidak ada notifikasi dan pengaturan di dalam aplikasi, karena di sini kami hanya ingin memberikan konsep besar mengenai aplikasi ini, jadi tidak perlu, menurut kami tidak perlu terlalu fitur-fitur yang rumit atau juga fitur-fitur yang memang harus diperlukan nanti, karena ini hanya untuk strategi saja atau juga penggambaran konsep. Lalu yang ketiga, aplikasi belum ada website resmi pasti. Jadi pada saat mungkin Bapak ingin nanti mencoba aplikasi ini, pada kami akan mengirimkan link yang nantinya Bapak bisa mendownload di situ, tetapi pasti ada keterangan aplikasi ini berbahaya karena tadi aplikasi ini tidak didaftarkan website resmi seperti Google Play atau juga misalkan website resminya mungkin dari Dinas Sosial dan sebagainya. Belum ada peraturan mengenai perlindungan produk mitra. Jadi kami tekankan peraturan mengenai perlindungan produk mitra ini maksudnya jika donasi makanan itu, produk dari makanan mitra itu aman, terjaga, dan juga yang ketiga itu menjaga nama baik brand. Terkadang perusahaan-perusahaan atau mitra atau perusahaan makanan yang besar seperti restoran, terutama misalkan King Donuts atau sebagainya, itu mereka biasanya untuk makanan yang berlebih pasti mereka akan membuang makanan yang memang tidak terjual. Jadi kalau misalkan Bapak bisa melihat misalkan di TikTok atau sebagainya atau media sosial lainnya, pasti ada makanan restoran yang besar itu membuang makanan berlebih daripada mereka memberikan donasi karena mereka ingin menjaga produk atau juga menjaga brand mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena untuk makanan ini sangat krusial sekali kalau misalkan bermasalah, ya dimana brand atau para mitra ini tidak ingin mencoreng nama baik mereka, terutama brand mereka dalam penjualan terhadap konsumen. Selanjutnya, dampak dari strategi aplikasi dapat membantu masyarakat prasejahtera tadi yang berjumlah 26.000 jiwa. Ini dari data Pusat Statistik Kalimantan Barat 2024 di Kota Pontianak. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan garda pangan yang bisa menghasilkan 500.000 lebih dari pengelolaan sisa makanan, 28.000 jiwa ini mungkin bisa sangat terbantu sekali dengan pengelolaan sisa makanan jika program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial ataupun dari para koordinasi dari BPOM atau juga mitra. Terus yang kedua, pasti akan dapat mengurangi limbah sisa makanan. Dapat mengurangi limbah makanan ini pasti karena tadi pengurangan sampai 500.000 porsi makanan yang dilakukan mungkin di garda pangan itu sudah realitas. Jadi ini juga efektif untuk mengurangi limbah sisa makanan dan juga bisa yang ketiga menyelamatkan makanan yang berpotensi menjadi sampah. Itu aja Pak, terima kasih untuk penjelasan. Sudah ya? Sudah Pak. Oke, jadi kita sifatnya diskusi ya. Sebelumnya saya mau nanya mata kuliah atau skripsi atau tugas apa nih? Dalam rangka apa di file paper ini? Dalam rangka apa Pak? Betul ya pertanyaannya? Mata kuliah atau apa? Suara saya kedengaran? Kecil
sih Pak. Iya Pak. Ada yang bertanya? Sudah ada? Sudah ada Pak. Tadi pertanyaan saya, apakah ini mata kuliah atau apa untuk skripsi atau gimana? Oh, ini untuk tugas PS Pak. Oh, TS ya? Iya. Mata kuliah apa? Mata kuliah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan. Nah, Iya. oke, itu yang kita diskusi aja ya terkait dengan apa yang teman-teman tulis. Judulnya bagus, strategi untuk makanan mensukati ini ya, ini. Tapi yang di atasnya itu policy paper. Kalau policy paper itu terkait dengan analisis kebijakan. Teman-teman dapat belum mata kuliah analisis kebijakan? Sudah ada sih Pak sebelumnya. Tidak kan. Karena analisis kebijakan ini adalah suatu kebijakan untuk menganalisis suatu kebijakan yang dirasa kurang baik. Nah, contohnya terkait sampah ini, misalkan belum ada kebijakan terkait pengolahan sampah oleh pemerintah Kota Pontianak. Itu merupakan sebuah policy paper, dan policy paper itu kriteria atau ciri-cirinya itu minimal itu 30 halaman. Nah, teman-teman ini saya cek tadi nggak lebih dari 20 ya, nggak lebih dari 20. Nah, kalau nggak lebih dari 20 itu biasanya namanya itu policy brief, yaitu naskah kebijakan. Tapi secara keseluruhan saya sudah catat beberapa hal. Kalau teman-teman tulisnya policy paper, teman-teman jangan fokusnya kepada aplikasi, karena itu sifatnya teknis. Teknis dalam artian itu bisa dikerjakan dengan anggaran yang tersedia. Contohnya kami baru buat sebuah aplikasi untuk terkait dengan kemiskinan. Kami panggil berketiga nih, kami butuh aplikasi ini, spek-speknya kami jelasin, oke dengan anggaran sekian, spek jadi. Tapi yang lebih pentingnya adalah latar belakang kenapa ada aplikasi itu, ya kan? Kok ada sendres sih? Nah, kalau teman-teman tulisnya policy paper, menurut teman-teman ada kebijakan di Kota Pontianak yang belum berjalan dengan baik atau bagaimana latar belakangnya terkait sampah? Kalau kebijakannya sih Pak lebih ke proses, mungkin kalau di Pontianak itu mengenai ini Pak, data jumlah sampah. Jadi kami mencari informasi mengenai berapa sih komposisi sampah atau jumlah timbunan sampah di sistem informasi pengelolaan sampah. Oke, jadi teman-teman cek suaranya Muhammad pulang ya, putus-putus ya. Coba lagi Muhammad Sultan ya. Udah. Apa tadi? Jadi ini Muhammad dan teman-teman ya. Ini ada Anissa, Kulia dan Windy ya. Karena teman-teman itu menulisnya tentang policy paper, artinya harus ada sebuah kebijakan yang teman-teman anggap itu kurang terkait sampah. Misalkan saya cek di Instagramnya sebelumnya, sebelum membahas ini, sebenarnya sampah ini adalah fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup. Karena kemarin siapa yang teman yang datang ke dinas ya, mengatakan untuk koordinasi ke sana agak susah ya. Jadi agak apa dinas sosial. Terus pengalaman kami itu bekerja pemerintah Kota Pontianak termasuk dinas sosial bekerja itu berdasarkan standar pelayanan. Artinya ada standar yang harus dipenuhi. Nah, standar di dinas sosial itu ada banyak. Ada kemiskinan, ada anak berantar dan segala macam. Dan tidak ada yang mengenai terkait sampah.
dan itu merupakan fungsinya dari Dinas Lingkungan Hidup. Tapi nggak apa-apa, karena teman-teman mahasiswa kan ingin mengetahui, mungkin susah untuk masuk ke Dinas LH itu, tapi nggak apa, kita sama-sama diskusi aja di sini. Nah, tadi balik lagi, policy paper itu adalah sebuah naskah yang disusun berdasarkan adanya temuan bahwa kebijakan terkait sampah itu bermasalah. Nah, itu policy paper itu. Artinya ada kebijakan yang dirasa kurang nih. Nah, contoh saya kasih tahu saya cek di Instagramnya LH ya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Tadi kan teman-teman mengatakan terkait pengelolaan sampah yang masih kurang ya. Nah, di Instagram itu nanti teman-teman bisa cek. Ada surat edaran Wali Kota nomor 43 tentang larangan kantong plastik oleh pelaku usaha. Nah, itu juga merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas LH dalam rangka pengelolaan sampah yang ada di Kota Pontianak. Nah, mungkin itu bisa jadi bahan buat teman-teman, apakah surat edaran atau kebijakan itu dirasa kurang. Nah, itu bisa menjadi bahan buat teman-teman, karena dalam berapa halaman? 19 halaman ini saya tidak melihat adanya kebijakan yang salah menurut teman-teman. Karena judulnya policy paper. Policy paper itu tadi ada sebuah kebijakan yang dirasa kurang atau tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah. Nah, sedangkan di policy paper teman-teman ini langsung kepada sendres, padahal tidak ada kebijakan yang salah menurut teman-teman secara tertulis di sini. Artinya teman-teman harus cari dulu nih apa kebijakan pemerintah Kota Pontianak terkait sampah yang bermasalah. Itu pertama. Yang kedua, teman-teman, saya tanya, ini betul kan Pontianak ya? Tapi di kata pengantar, coba dicek di policy paper yang diberikan itu, sebenarnya Kuburaya 23 September 2023. Tapi ini salah. Teman-teman menelitinya di Kuburaya. Itu salah ketik atau gimana? Saya mau kopir aja. Takutnya kalau di Pontianak harusnya teman-teman tulis Pontianak. Takutnya salah pemerintah itu juga beda kebijakan dia. Yang di kata pengantar halaman pertama itu. Salah ketik, Pak. Harusnya tulisnya Pontianak ya? Iya, Pak. Nah, harusnya tulis Pontianak, soalnya terkait dengan dinas yang ada di Kota Pontianak. Nah, itu yang pertama tadi terkait dengan harus ada kebijakan yang teman-teman rasa kurang nih. Misalkan pemerintah Kota Pontianak berdasarkan undang-undang ini atau perda ini belum dilaksanakan dengan secara baik, makanya muncullah sendres ini. Nah, seperti itu kalau membaca tentang policy paper. Dan policy paper itu tadi harus lebih dari 30 halaman, teman-teman. Jadi ini belum termasuk dalam policy paper. Termasuk dalam policy brief. Nanti mungkin teman-teman bisa baca ya antara policy brief dan policy paper. Kemudian saya itu aja ya, bahas secara ini aja ya, secara makalahnya ini. Yang kedua itu teman-teman terlalu banyak menjelaskan terkait apa itu penduduk Kota Pontianak, apa itu kemiskinan, terlalu banyak konsep yang teman-teman tulis di dalam makalah ini. Menurut saya penjelasannya harus dibanyak teman-teman terkait tadi undang-undang apa yang dirasa kurang, kemudian aplikasi itu latar belakangnya apa, karena di dalam makalah ini hanya satu halaman teman-teman menjelaskan terkait gender itu, padahal itu yang sangat penting yang harus dibahas lebih banyak daripada konsep-konsep terkait Kota Pontianak, indikator segala macam itu merupakan sebuah konsep yang saya rasa tidak perlu dipanjang. Boleh panjang, tapi di penjelasan terkait gender itu juga harus terkait waktunya, teman-teman juga tidak ada. Kemudian alur pikir teman-teman dari yang teman-teman mau gimana nih, jangka panjang, jangka pendek, atau menengah untuk aplikasi ini. Nah, bisa juga dijelaskan dalam situ. Tapi yang lebih jelas adalah awalnya itu harus latar belakangnya harus jelas. Teman-teman membuat tenders ini karena apa? Apakah karena sebuah kebijakan yang salah atau sebuah kebijakan yang belum dilaksanakan dengan baik? Itu terkait dengan latar belakang. Kemudian terkait dengan masalah. Saya mencatat, bentar ya. Ada beberapa masalah. Nah, ini
Saya itu aja ya, saya poinkan aja karena tidak dijelaskan itu. Timbunan sampah itu menjadi masalah apabila tidak diangkut ya. Yang pertama, kemudian volume sampah yang bertambah. Kemudian yang ketiga, masalah sampah makanan. Ada 3 poin permasalahan itu. Nah, permasalahan yang pertama, timbunan sampah. Ini teman-teman lihat di mana nih? Perumahan, mall atau pasar? Ya Pak. Teman-teman lihat di mana nih timbunan sampah nih? Di pasar, mall atau di tempat di mana nih? Timbunan ini nih. Maksudnya waktunya Pak. Apa? Waktu programnya. Kan teman-teman tulis permasalahannya timbunan sampah ya. Timbunan sampah yang di mana nih? Kan ada beberapa indikator ya, timbunan sampah yang di rumah, yang di TPS atau di pasar. Gimana nih? Oh, timbunan sampahnya Pak. Timbunan sampahnya yang di mana nih? Kalau timbunan sampahnya di pasar, juga ini di sampah sih Pak. Sampah ya. Ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman sering bangun pagi atau jogging lah minggu itu, teman-teman bisa lihat tuh dari jam, kan ada tuh yang dibuat oleh LH tuh, batas waktu pembuangan sampah jam 6 sampai jam 12 malam, jam 6 sore kan, jam 6 pagi itu udah ditutup tuh. Kalau teman-teman pagi-pagi itu ya sudah diangkut segala macam. Nah, menurut saya timbunan itu sudah dilakukan pencegahan, pertama dalam waktu ya pengangkutan. Nah, teman-teman mungkin bisa nanti lihat pagi-pagi itu sudah diangkut sampah. Terutama yang di pasar, karena saya kan dekat sini ya, dekat dengan pasar ini, pasar Mawar. Setiap sore itu, malam itu diangkut sama petugas dari LH. Nah, kemudian yang kedua volume sampah. Nah, ini harus dilihat bahwa volume sampah ini harus holistik ya, harus dari berbagai unsur, dari faktor ya. Apakah volume sampahnya hanya ada di TPS saja atau hanya ada di misalkan sampah perumahan gitu. Kemudian teman-teman tulis masalah sampah makanan. Nah, masalah makanan ini harus ada koordinasi lagi nanti mungkin dengan LH. Kalian nggak ada kenalan ya dengan siapa yang kerja di sana? Nggak ada ya. Jadi harus ada koordinasi dengan mereka. Apakah sampah makanan ini sudah dilakukan penanganan atau belum? Takutnya kalau kalian buat aplikasi ini malah sudah lebih dulu dibuat oleh mereka. Karena saya juga tidak tahu ya di LH itu apakah ada pengolahan sampah dan makanan. Kemudian terkait dengan tujuan teman-teman nih buat apa? Tujuan buat policy paper ini untuk apa? Apakah hanya untuk tugas UTS atau mungkin bisa jadi bahan untuk skripsi? Saya rasa judulnya sudah cukup baik ya. Cuma itu tadi poin pentingnya, harus ada kebijakan yang teman-teman rasa itu belum dilaksanakan dengan baik. Nah, mungkin dari berapa orang ini? 4 ya. Saya rasa 5 orang ini saya rasa bagus untuk dijadikan judul sebuah skripsi. Tapi dengan catatan bukan poinnya pada aplikasinya. Karena mungkin yang suka aktif di Instagram sudah pernah lihat bahwa Pak Jokowi itu lagi gencar-gencarnya menghapus aplikasi yang ada di seluruh Indonesia. Jadi aplikasi itu tuh sangat-sangat memakan banyak anggaran. Padahal aplikasi itu yang sudah ada ini banyak tidak dipergunakan dengan baik. Artinya sekarang ini pemerintah-pemerintah yang ada di seluruh Indonesia dilarang untuk membuat aplikasi yang sifatnya hanya untuk hedon. Artinya ya buang anggarannya ya, ngapain buat aplikasi kalau tidak digunakan. Nah, saran saya fokusnya jangan kepada aplikasinya itu, tapi fokus pada kebijakannya. Kebijakannya apakah ada yang kurang atau bermasalah. Nah, kalau teman-teman semua fokus kepada kebijakannya, saya rasa satu preskripsi itu bisa jadi judul yang baik sih menurut saya. Nah, judulnya sudah baik. Latar belakangnya juga kelas teman-teman mahasiswa sudah cukup baik ya untuk judul ini. Kemudian poin yang penting adalah teman-teman bahwa
kami pemerintah, mungkin nanti saya doakan teman-teman kerja di pemerintahan juga, pemerintah itu bekerja berdasarkan undang-undang. Nah, di bawah dalam undang-undang itu ada turunannya tuh, ada perwa, ada perda. Nah, di bawah perda perwa itu adalah standar pelayanan. Tadi saya bilang standar pelayanan di dinas sosial itu menyangkut terkait masalah utamanya kemiskinan. Betul yang disampaikan tadi prasejahtera ya. Prasejahtera itu, mohon maaf teman-teman, itu bahasa yang sudah tidak digunakan lagi di Kementerian Sosial. Sekarang itu sebutannya pemenuh pelayanan kesejahteraan sosial. Dia tidak ada gitu, prasejahtera itu tidak ada lagi. Jadi mungkin nanti terkait kata-kata mungkin bisa diubah, atau mungkin nanti diskusi dengan dinas sosial, nggak apa-apa, datang aja. Nah, terkait dengan sampah dan kemiskinan ini, teman-teman mungkin bisa nanti buat bukan si warga yang miskin itu yang mengelola sampah, tapi dikelola pemberdayaannya, misalkan sampah menjadi bahan kreatif. Nah, itu kan bisa menjadi nilai ekonomi. Kemudian terkait dengan sosial budayanya, buang sampah ini kan memang budaya yang miskin ya. Kalau orang-orang barat itu bilang Indonesia ini salah satu budayanya adalah buang sampah itu sembarangan. Nah, mungkin nilai sosialnya adalah ketika kita memberdayakan tadi masyarakat miskin itu dengan cara mengelola mereka, membuat semacam kerajinan gitu, itu bisa merubah sosial budaya mereka, bisa merubah perilaku mereka. Tentunya itu bisa menjadi bahan yang baik ya buat teman-teman semua. Mungkin terakhir kesimpulan dari saya itu tadi, dan satu lagi teman-teman, kalau menurut itu jangan langsung masuk ke analisis SWOT itu, karena SWOT itu ketika si aplikasi ini sudah berjalan. Nah, karena teman-teman kan belum menerapkan kan. Harusnya setelah dilakukan SWOT itu baru teman-teman melakukan analisis SWOT, karena analisis SWOT ini biasanya di belakang bukan di depan, untuk mengevaluasi sebuah program atau mengevaluasi sebuah rencana teman-teman itu. Evaluasi kan di belakang bukan di depan, jadi SWOT itu harus di belakang setelah teman-teman mungkin nanti menggunakan aplikasi. Nah, secara keseluruhan menurut saya sudah cukup baik idenya cukup baik. Mungkin lebih ditingkatkan pemahaman terkait dengan analisis kebijakan. Bedakan antara analisis kebijakan, policy paper, dan policy brief. Karena itu 3 hal yang berbeda. Jadi gini gambarannya, analisis kebijakan itu adalah sebuah rencana untuk kita mengamati sebuah kebijakan. Oke, paham? Misalkan undang-undang ini tentang sampah itu bermasalah. Nah, karena kita tahu itu bermasalah, maka kita buat policy paper. Nah, makalah kebijakannya. Artinya kita tulis nih, kita menemukan sebuah masalah dari kebijakan itu, maka kita buat policy paper. Nah, hasil dari policy paper itu kan harus dilakukan penelitian ya. Nah, hasil penelitian policy paper itulah yang dijadikan namanya policy brief. Artinya ada rekomendasi dari hasil penelitian teman-teman. Nah, teman-teman sekarang ini pada langkah policy paper. Nah, nanti hasil dari penelitian teman-teman inilah ujungnya nanti policy brief. Artinya rekomendasi dari teman-teman ini bisa menjadi rekomendasi bagi pemerintah Kota Pontianak. Nah, menurut saya itu aja sih, lebih dipahami tentang mata kuliah teman-teman terkait dengan analisis kebijakan, policy paper, dan policy brief. Mungkin silakan jika ingin, mungkin ada bertanya atau diskusi lagi. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat dan menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk kedepannya. Kami harap nanti kita bisa berdiskusi lagi ya Pak ya, terkait bisa hubungin aja nanti, mungkin kalau bagi teman-teman kosong bisa datang ke dinas sosial nggak apa. Atau mungkin nanti mau beda judulnya, mungkin mau ke kemiskinan juga nggak apa, datang aja, banyak juga mahasiswa yang. Siapa dosen ini? Dosen pengampunya ini mata kuliah ini siapa? Ibu Dwi Nurhandayani.
Teman-teman semester berapa? Semester 5, Pak. Udah itu, ada praktikum nggak? Praktikum ada? Praktikum di jadwal ada, cuman belum ada kabar kapan. Nah, bisa jadi ini sebagai ini bahan praktikum teman-teman antara 5 orang ini. Jadi nggak usah pilih lagi yang lain. Jadi nggak usah repot-repot pilih yang lain, tinggal kuatkan konsepnya aja. Ini udah bagus sih menurut saya. Idenya udah bagus. Terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Oke, ada lagi mungkin? Kalau tidak ada mungkin jam 9 teman-teman ujian ya. Kami rasa hanya sekian presentasi dari kami, Pak. Sebelumnya mungkin itu dulu tampilin judulnya tadi, mau saya jadiin untuk dilampirkan. Apa judulnya tadi ya? Di PowerPoint tadi. Mungkin ditampil, ini kan mau di screenshot soalnya. Nah, oke. Yang atas, yang bawahnya. Oke. Ada ya, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Sudah. Terima kasih Pak. Oke. Semangatnya kuliah ya, jangan berhenti cuma di sini. Semangat. Baik, Saya Pak. juga alumni. Ya, Biasanya mahasiswa di situ semangat ya. siap Pak. Oke, kami akhiri Yo, kami terima kasih ya. akhiri sampai iya Pak. Kami akhiri sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, kehadiran juga. Ya, sama-sama. Buka waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Boleh tinggalkan. Terima kasih Pak ya. Ya, sama saya izin ref ya. Ya, Baik, oke Pak. Pak. Ya,